makhluk yang hatinya basah. Maksudnya kepada semua makhluk hidup, walaupun seekor anjing, ajrun, ada pahalanya. Kalau menolong seekor anjing aja ada pahalanya, apalagi menolong saudara di Pulau Rempang. Nah, maka pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana itu, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati syahid. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya, anis sahabi al-jalil, dari sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun, ada seorang laki-laki, tak disebutkan siapa namanya, karena beberapa kisah itu yang diambil itu iktibar pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yamshi bi tariqin, seorang laki-laki lewat di suatu jalan. Ishtadda alaihi al-'atash, dia sangat haus. Atas, haus. Kalau pakai shin, atas, haus. Kalau pakai sin, atisa, bersin. Jadi bahasa Arab lain bunyi huruf, berubah maknanya. Ana atshan, saya haus. Ana atsan, saya bersin. Jadi kalau jangan heran kalau antum salah huruf, tak keluar air minum. Atshan. Fawajada bi'ran, lalu dia menemukan bi'ran, sumur. Jadi kalau kita dari Madinah singgah di Bi' Ali, bi'ran, sumur. Karena susah menyebut hamzah di tengah itu, maka jadi Bir Ali. Asal katanya Bi'ru Ali, sumur. Bi'run, sumur. Perigi gitu orang Melayu. Jadi menyebutnya Bi'ru Ali. Preman baru tobat pergi umroh. Nanti kita mikot berniatnya di Bir Ali ya Pak. Saya jauh-jauh kemarin ini untuk meninggalkan bir inilah Pak Ustaz. Fawajada bi'ran, lalu dia menemukan satu sumur. Fanazala fiha, berhenti dia di sumur itu. Fasyariba, lalu dia pun minum. Summa kharaja, lalu kemudian dia pun keluar. Tak ada timba, turun ke bawah. Setelah itu keluar dia balik, naik ke atas. Fa'idha kalbun yalhathu, tiba-tiba di atas itu dia melihat ada seekor kalb, anjing. Kalbu, hati. Manajemen kalbu, ternak anjing. Manajemen kalbu. Ustaz, doakan supaya kalbu saya ini ingat kepada Allah. Kenapa sesudah Ustaz doakan hati saya ini tak ingat?
Yang kau minta doa kan kemarin anjing kau ya. Kau tak ada minta doa. Yalhasu. Arti yalhasu yukhriju lisanahu min syiddatil 'atsh. Anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Anjing itu menjulurkan lidah 2 kali. Pertama karena haus, yang kedua karena bernafsu. Beberapa tahun yang lalu asiklah orang berfoto menjulurkan lidah. Masih ingat antum zaman itu? Yalhas, anjing menjulurkan lidah karena haus. Ya'kulus sara, sampai-sampai dia memakan as-sara. As-sara artinya at-turab, tanah debu. Saking hausnya dimakannya tanah debu. Minal atashi, saking hausnya. Faqala ar-rajulu, lalu orang yang minum ke sumur tadi berkata, laqad balagha hadzal kalb, anjing ini minal atashi, sangat haus. Mithlul ladzi kana qad balagha minni, sebagaimana aku tadi haus sebelum jumpa sumur ini, begitu jugalah anjing ini haus. Fanazalal bi'ra, turun lagi dia ke bawah. Padahal dia udah naik, udah segar, udah tak haus lagi. Menengok anjing tadi, teringat dia tadi. Apa kata dia? Kalau bahasa kitanya lah, I was there. I was there. Aku juga pernah mengalami seperti yang kamu alami. Aku juga pernah di sana. Antum yang punya usaha sablon baju kaos, boleh tulis I was there. Aku juga pernah di sana. Aku pernah mengalami yang kamu alami. Kalau kau haus, aku juga pernah haus. Kalau kau menjulurkan lidah, kehausan, sampai makan tanah, aku pun juga tadi begitu. Fanazal al-bi'ra, tak sampai hati dia, karena pernah merasakan. Turun lagi dia ke sumur. Fama ala khuffahu, tak ada timba, tak ada ember, tak ada ceret, tak ada gayung, maka dipenuhkannya khuf. Khuf, sepatu kulit yang sampai ke mata kaki. Kalau pakai khuf itu musafir, maka boleh waktu berwudu kaki itu tak disiram, cukup disapu aja, diusap aja khuf itu pakai air, selama tak dibuka. 3 hari 3 malam kalau musafir, sehari semalam kalau di rumah. Dipakai khuf itu, pakai sampai mata kaki. Nanti pas berwudu, muka, tangan, kepala, telinga, pas giliran kaki, dibasahi tapak kaki, dibasahi tapak tangan, disapu aja bagian atasnya. Namanya masul khuffain. Macam mana bentuk khuf itu, Ustaz? Antum tulis khuf. Pernah dibawa? Siapa yang pergi umrah bawa khuf? Tuh. Dari kulit sampai ke mata kaki. Kalau tak sampai mata kaki tak bisa. Biasanya musim dingin dipakai. Musim dingin kalau kena air kaki itu dingin tak tahan. Jadi kalau di rumah habis sholat subuh nih, nanti zuhur, asar, maghrib, isya tak ada buka kaki itu. Besok baru mandi. Ustaz, musim dingin mana mandi? Orang yang mandi sehari 3 kali itu kita. Makanya orang itu heran, orang Maroko, orang Mesir heran nengok kita mandi. Pagi mandi, sore mandi, habis air gara-gara kayak gini. Orang itu mandi sedikit.
Kita ini mandi 2 kali, 3 kali, hitam juga. Famala'a khuffahu, dipenuhkannya lah sepatu khuf tadi. Karena terbuat dari kulit, bisa dia menampung air, bukan macam kaos kaki. Ma'an, penuh dengan air. Summa amsakahu, lalu kemudian dipegangnya, bifihi, dengan mulutnya. Tangannya kan memegang dinding, mau naik ke atas. Pegang bisikannya, pegang, naik dia ke atas. Hatta raqiya, sampai dia memanjat. Fasaqal kalba, lalu sampai di atas dikasihnya lah anjing tadi minum. Fasyakarallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas untuk dia. Allah membalas dia. Bagaimana Allah membalas dia? Faghafaralah, diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Anjing binatang yang kotor, sama-sama tak bisa dimakan dengan kucing. Tapi kucing kalau dijilatnya air minum kita, dijilatnya kaki kita, tak apa-apa. Anjing kalau sampai terbuka ember, dijilatnya masuk, maka fa'ahriquhu, tumpahkan semua airnya. Dan bekas bejana mangkuk ember itu mesti dibasuh dengan air 7 kali. Air suci mensucikan. Tak bisa pakai air kelapa muda sama air tebu, tak bisa. Dia mesti air mutlak, air suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tak bisa mensucikan. Dia mesti air suci dan mensucikan. Air hujan, air mata air, air embun, air danau, air laut, yang tak berubah warnanya, baunya, rasanya. Semua air kan berubah rasanya Pak Ustadz. Yang tak berubah itu rasa saya ke dia Pak Ustadz. Adalah payahnya mengajar orang sedang jatuh cinta. Dan lebih dari 2 kulah, 60 cm ke atas, 60 ke samping. Jadi kalau di bak antum tuh baknya bak ember petak yang dijual di toko bangunan, tak sampai 60 ke atas, tak sampai 60 ke samping, atau ember kecil, jangan berwuduk dari situ. Mesti dari air keran. Air mengalir. Qalu, sahabat-sahabat yang mendengar cerita ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Tengok, sahabat Nabi itu bukan orang yang manut-manut aja mendengar sami'na wa ata'na. Mereka juga rasional, berpikir, dan tak segan untuk bertanya. Ya Rasulullah, ya, kalau kita buat baik sama binatang itu ada balasannya. Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Fi kulli kabidin, pada setiap hati, ratbatin, hati yang basah. Perbuatan baik kepada setiap hati yang basah. Maksud hati yang basah itu kepada semua makhluk hidup. Yang listrik hatinya tak basah, aspal hatinya tak basah. Setiap perbuatan baik kepada makhluk yang hatinya basah, maksudnya kepada semua makhluk hidup, walaupun seekor anjing, ajrun, ada pahalanya. Kalau menolong seekor anjing aja ada pahalanya, apalagi menolong saudara di Pulau Rempang. Maka pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana itu, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid.
Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati syahid. Oh, tapi mereka itu kan Pak Ustadz membuat itu kan bukan rumah orang itu Pak Ustadz, itu kan dia merampas tanah orang. Makanya kalau tak tahu jangan bercakap. Sebentar ya, aku bacakan dulu. Pengelolaan Pulau Rempang. 1. Prosedur. A, B, C. Perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan harus tetap dipertahankan sehingga tidak termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan. Jelas? Masuk apa tak masuk? Tak masuk. Ini tertulis jelas. Kapan ini dibuat? Ini dibuat pada 26 Agustus 2004. Waktu investor masuk. Bahwa kampung-kampung itu tidak masuk dalam kawasan. Kalau mau buat pengembangan investasi, kembangkanlah pulau itu luas. Tapi kampung rumah orang itu jangan diambil. Kalau kampung orang diambil, 2 gendangnya. Kalau tak aku syahid, kau syahid. Itulah lagi. Jadi, apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Saya tak penguasa, saya tak ada harta, saya bisa menjelaskan ke masyarakat, saya jelaskan. Supaya kita tidak zalim di hadapan Allah. Ittaquz zulma, jangan zalim. Fa inna zulma, karena perbuatan zalim, zulumatun yaumil qiyamah. Bukan sedikit, lebih 7.000 orang yang mau direlokasi. Tak tahu mau tempat kemana. Orang biasa di laut, mau disuruh tinggal di rumah susun. Cuma dia cari makan? Tak terbayangkan. Kalau terjadi sama kita, 2 pilihannya. Diam pun mati, mengamuk pun mati. Kalau saya bagus, saya mengamuk. Daripada mati diam-diam. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Disepakati maksudnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tapi biasanya yang diceramahkan ustadz-ustadz itu perempuan, Pak Ustadz. Ini kok laki-laki? Itulah hebatnya Imam Nawawi. Yang biasa diceramahkan orang perempuan disebutkannya dalam laki-laki. Tapi dalam riwayat lain, itu menunjukkan dia al-hafiz, hafal dia hadis-hadis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lil Bukhari, ada dalam Sahih Al-Bukhari. Fasyakarallahu lahu, Allah membalas orang itu, faghafaralah, diampunkan Allah dosanya, ada tambahan. Fa'adakhalahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Diampunkan semua dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Habis pengajian subuh ini, semua jamaah Riyadhus Shalihin ini pulang membeli anjing. Itu kalau pemahamannya tekstual. Tapi kalau pemahamannya kontekstual, yang dipahami bukan teksnya, tapi maknanya di dalam adalah kasih sayang kepada hamba Allah, kepada ciptaan Allah. Kalau menolong, jangan tengok dulu. Kenapa kau tolong? Dia kucing, Pak Ustaz. Itu kenapa kau tak tolong? Itu anjing, Pak Ustaz. Kenapa kau tolong? Itu burung perkutut, Pak Ustaz. Itu burung gereja, Pak Ustaz. Kalau mau menolong, tak usah tengok orang. Tolong aja, tak usah tengok dia. Selama dia hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Tetangga kau itu kenapa tak tolong? Dia bukan hamba Allah, Pak Ustaz. Dia hamba setan. Boleh jadi dia baru bertobat. Mana kita tahu? Itulah untungnya husnuzan. Wa fi riwayatin lahuma, ada pula satu riwayat lagi. 3 riwayat sudah.
Riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bainama kalbun, ketika ada seekor anjing, yutifu birakiyatin qad kada yaqtuluhul atash, seekor anjing yang kehausan hampir saja mati. Idra'athu baghiyun, dilihat oleh seorang baghiyun. Baghiyun zaniyatun, az-zaniyatu, pezina. Min baghaya Bani Israel, perempuan jahat dari kalangan Bani Israel. Fanaza'at muqaha, lalu dicabutnya sepatu kulitnya. Fastaqat lahu bihi, diambilnya air. Fasaqathu faghufira laha bihi, dikasihnya minum ke anjing, Allah mengampuninya. 3 yang tak baik. Anjingnya tak baik, khuf, kaos kaki, sepatu khufnya tak baik. Mana baik? Tempat paling rendah, paling bawah, kaki. Kalau topi tadi masih lagi, ditampungnya air itu dengan topinya masih lagi. Ini kaki. Perempuan itu tak baik, tempat kakinya tak baik, anjing itu tak baik, tiga-tiganya tak baik. Tapi justru dengan yang tak baik itulah dia dapat ampunan Allah dan masuk surga Allah. Itulah yang kita mau dalam hidup nih. Nampak orang kita macam-macam tak baik di dunia. Yang dikhawatirkan tuh di dunia ini nampaknya baik betul. Rupanya amalnya riya, sum'ah, takbur, pencitraan. Alhamdulillah. Jangan ini pula kalian jadikan dalil. Kok kenapa aku tengok tak pernah ke masjid? Lebih baik kita disangka orang tak sholat. Padahal lebih baik tak sembahyang juga. Berapa banyak orang yang melakukan amal dunia rupanya mencari akhirat. Nampaknya amal akhirat rupanya mencari dunia. Nah, itulah yang paling kita khawatirkan. Doakan supaya ustadz-ustadz kita, guru-guru kita diselamatkan Allah dari fitnah dunia. Al-muqu. Nah, jadi Imam Nawawi itu kalau membacakan hadis dijelaskannya artinya al-muqa. Bahasa lain dari al-khuf. Khuf itu nama lainnya al-muqa. Wa yutifu. Yutifu artinya yaduru, berkeliling-keliling. Haula rakiyatin. Kan ada dalam hadis tadi. Yutifu. Berkeliling-keliling dia. Birakiyatin. Haula rakiyatin. Rakiyatin al-bi'ru, sumur. Seekor anjing yutifu, berkeliling-keliling, birokiyatin, di tepi sumur. Mau masuk ke dalam, takut nyemplung. Rupanya anjing itu ada juga takutnya. Haus dia, tahu dia di dalam itu air. Mau masuk ke dalam, takut mati. Akhirnya adalah perempuan nakal atau perempuan baik ini? Mana pula nakal dia baik? Perempuan nakal syariah. Ini memang sebelumnya nakal, tapi setelah itu rupanya faghufira laha, diampunkan Allah dosa-dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil hanya kepada seekor anjing. Jangan main-main binatang, jangan menyiksa binatang. Saya tak ada memelihara burung. Ingat saya dibawa almarhum Ustadz Arifin Ilham. Habis pengajian di Azikra, Ustadz, ayo kita ke kandang burung. Dibuatnya kandang burung itu besar, sebesar kamar. Habis itu diajaknya saya melepaskan burung yang ada dalam sangkar-sangkar kecil. Pas kami letakkan, tak bisa burung itu terbang. Macam katak melompat. Lupa dia terbang, saking lamanya dalam kandang. Itu maka saya tak memelihara burung. Udahlah. Oh, bebas burung. Ini burung masjid ini.
bebaskan. Kalaupun mau suka, buat dia berpasang-pasangan. Yang punya jomblo, burung pun jomblo juga. Begitulah rupanya kita menjaga perasaan hamba Allah. Kenapa dia sampai turun ke bawah mengambil air? Karena dia pernah merasakan haus yang sama. Rasa itu tidak bisa diterjemahkan pakai bahasa, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka kita pandai-pandai merasa. Kalau antum sekarang kuliah di Pekanbaru ini susah, husnuzon sama Allah. Berarti 20 tahun akan datang Allah ingin antum jadi orang hebat, supaya antum merasakan susahnya penderitaan. Kalau antum pulang jalan kaki, nanti 20 tahun akan datang, antum di atas mobil yang mewah, antum tengok orang jalan kaki, berhenti antum. Kenapa? Karena antum merasakan, apa antum bilang? I was there. Pulang antum dari UIN, nampak antum ada orang jalan kaki, berhenti antum. Ayo naik ke atas. Cuma masalahnya yang antum ajak ini anak-anak gadis saja. Yang laki-laki matilah kau situ. Kenapa? Karena antum pernah merasakan antum berpanas-panas itu susah, itu sakit. Itu tak bisa dirasakan anak orang kaya yang tinggal di rumah besar, kamar pakai AC, pergi diantar, pulang dijemput, disuruh dia mengajak perasaan, tak bisa. Kenapa? Nah, itu bisa dirasakan antum. Walaupun mungkin di kampung antum, bapak antum orang kaya, sawitnya sejauh mata memandang, mobilnya banyak, tapi antum mau mandiri. Dulu ada seorang insinyur arsitek, dia cerita, saya kuliah di Jogja Pak Ustadz, kawan saya satu kos-kosan, kami menyewa rumah kecil, kamar kecil di gang, tak bisa mobil masuk, sama-sama susah. Sampai akhirnya satu hari tiba-tiba tentara polisi berdatangan di pintu gang. Kami heran, terkejut. Kawan kami ini sakit demam, rupanya anak menteri. Kuliah ke Jogja, hidup bersusah-susah. Begitu orang tuanya mendidik dia. Kau pergi kuliah, tinggal di kos-kosan, tak ada kendaraan, supaya bisa merasakan susah. Saya banyak ketemu orang-orang kaya. Anak saya ini Pak Ustadz, pulang dari barat, kuliah di luar negeri. Saya suruh buka rumah makan. Untuk apa Pak Haji suruh dia buka rumah makan? Ramai orang beli di situ Pak Ustadz. Kenapa? Karena harga sebungkus 6.000. Nasi bungkus serba 6.000. Padahal harga nasi udah 15.000. Berapa sekarang nasi bungkus? 15.000. Dijual 6. Apa tak rame? Apa maksud Pak Haji nyuruh anak Pak Haji jual nasi 6.000? Supaya dia merasakan susahnya belanja ke pasar, beli sayur, beli ikan, mengatur. Dia hanya ingin merasakan anak ini macam mana menghargai uang. Generasi ini 3. Kalau antum kuliah ke Pekanbaru ini generasi pejuang. Nanti pas antum berhasil, lahir anak antum generasi penikmat. Lahir cucu antum generasi penghancur. 3 generasi. Maka kalau antum mau anak antum tetap pejuang, maka setelah antum berhasil nanti pulang ke kampung, kirim anak antum ke sini, bilang sama dia, kau kucarikan kos-kosan kamar kecil di tempat aku dulu, supaya kau merasakan penderitaan macam penderitaan aku dulu. Makanya banyak kiai-kiai itu anaknya tidak di pondok dia. Karena kalau di pondok dia anaknya jadi raja, ustaz-ustaz segan menegurnya, dikirimnya pula ke pondok lain.
Walaupun kiai-kiai hormat juga ke anak dia, tapi anaknya itu merasakan pernah nyantri, pernah mencuci, pernah memasak, pernah bersusah-susah. Bukan berarti maksud saya anak-anak itu tak boleh dibahagiakan, bukan. Maksudnya supaya dia merasakan perjuangan, penderitaan. Termasuklah kita. Kenapa? Padahal masjid ini dulu kan udah bagus masjid ini kan. Udah bagus dindingnya, atapnya. Sekarang kita tengok lagi, hancur lagi. Merasakan gimana. Tapi sekarang masjid ini lebih besar, lebih bagus. Makanya antum kalau membangun masjid, buat besar dari awal. Buat besar, supaya tak repot 2 kali. Ini nanti bertambah ini 20 tahun akan datang. Tambah. Ini aja subuh ini udah penuh, apalagi subuh akan datang. Subuh besok tak usah lah. Hadis yang ke-127. Kalau hadis dalam babnya yang ke-11. Anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, laqad ra'aitu, laqad sungguh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sungguh, ra'aitu, aku sudah melihat, rajulan, seorang laki-laki, yataqallabu, mendapatkan nikmat, yataqallabu, yatana'am, dapat nikmat, fil jannah, dalam surga. Kenapa dia dapat nikmat dalam surga? Apa amal dia? Berapa banyak tahajudnya? Berapa masjid yang dia bangun? Amal dia rupanya fi syajaratin qata'aha, gara-gara dia memotong dahan kayu, min zahrit tariq, ini jalan, ada pokok kayu pinggir jalan, dahannya ini ke jalan. Setiap orang lalu naik motor, udah banyak lah yang masuk parit gara-gara mengelakkan. Aku masuk. Ada bapak jalan, saya ngobrol sama istrinya, "Kamu iyalah, kamu mau belanja sampai ke pasar, supaya tersangkut bini saya." Antum yang suka buat video animasi ya bagus. Jadi sebelum hadis ini keluar, ini dulu buat videonya. Kenapa dia masuk ke dalam surga? Fi syajaratin, gara-gara ada dahan pokok kayu, qata'aha, dipotongnya, fi zahrit tariq, gara-gara mengganggu jalan. Tapi jangan gara-gara ini antum potong pohon kayu orang, mengamuk orang itu, saya antum salahkan. Kenapa kau potong? Ustaz Somad nyuruh subuh tadi. Kanat tu'zil muslimin, pohonnya itu mengganggu orang-orang yang lalu lalang. Makanya yang menanam pokok kayu depan rumah, tengok-tengok juga dia udah tumbuh kemana. Saya Pak Ustadz, dahannya itu tak menyakitkan saya, buahnya itu ya Pak Ustadz. Mangga besar pula, mau diambil takut berdosa. Datang anak muda, balik dari masjid diambilnya. Ditanya orang, kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, semua yang di bumi milik Allah. Itulah kalau pencari, begitulah kalau pencuri udah mulai mengaji. Dapatnya aja dalil untuk menghalalkan. Disangkanya bapak itu tak cerdas macam dia, diambil bapak itu batang kayu. Apa itu Pak? Kayu ini pun punya Allah juga, kata bapak. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apalah yang dapat antum tangkap dari 2 hadis ini? Yang pertama tentang anjing, yang kedua tentang dahan kayu. Bahwa masuk surga itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru, mudahkan orang. Datang orang peminum, pemabuk, pezina, perampok, penjahat, koruptor, dijumpainya antum. Pas antum nanti di kampung mengajarkan Riyadhus Shalihin, antum nanti pulang, walaupun antum faper tapet fakultas pertanian peternakan, walaupun jurusan perikanan,
tetap di masjid dekat rumah, di komplek, di jalan, di kantor, tetap ajarkan Riyadus. Ajarkan Riyadus. Habis sholat 1 hadis. Apa maknanya? Mudah Islam. Datang orang bertanya, Pak Ustadz, iya, saya ini pemabuk, pezina, perampok, penjahat, koruptor. Kira-kira masih ada tempat gak di surga untuk saya? Neraka jahanam untuk kau. Saya ini mau tobat Pak Ustadz, gimana caranya? Kau mesti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Tak jadi dia tobat mendengar cerita itu. Tapi kalau antum ceritakan hadis, memberi makan, minum seekor anjing pun diampunkan Allah dosa. Tapi bukan berarti tak sholat. Nah, jadi bagaimana memudahkan urusan orang? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang? Yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Banyak orang tak jadi bertobat gara-gara ustadz terlalu mempersulit, mempersusah, memperpayah. Saya termasuk orang yang tidak mempersulit, tak pula mempermudah. Kalau sulit, saya bilang sulit. Kalau payah, saya bilang payah. Tapi tidak mau mempersulit orang. Jangan mempersulit orang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, marra rajulun, lewat seorang laki-laki, bi ghusni syajaratin. Ghusni cabang, syajaratin pokok kayu, ala zahri tariqin, di tengah jalan. Faqala, dia berkata, wallahi demi Allah, la unahiyanna, saya akan menjauhkan dahan ini. Hadza 'anil muslimin la yu'zihim, supaya orang yang lalu lalang ini tak tersakiti. Fa udkhilal jannah, Allah masukkan dia ke surga. Wa fi riwayatin lahuma, riwayat ketiga, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bainama rajulun, ada seorang laki-laki, yamshi berjalan, bitariqin, di suatu jalan, wajada ghusna, dia dapati ghusna, dahan. Ada kawan saya namanya Husna Pak Ustaz. Husna itu, husna artinya bagus. Kalau husna dahan kayu. Adik Husna ya, abang sajarohnya. Husna syaukin, dahan syaukin, berduri. Syauk, duri. Kalau pakai qad, syauq, rindu. Jangan salah kirim turas, salah kirim tulis surat. Wa ana fi syauqin, aku sangat rindu. Wa ana fi syauqin, aku kena duri. Alat tariq, di jalan. Fa akharahu, lalu kemudian duri tadi digesernya ke pinggir jalan. Fa syakarallahu lahu, maka Allah membalas perbuatan baik dia. Fa ghafaralah, maka Allah mengampunkan dosa. Antum mau minum teh manis, karena kelamaan diminum, teh itu dingin. Karena dingin teh, ada yang hidungnya tajam mencium bau gula. Ciumnya ada, kita tak bisa cium bau gula. Dia bisa mencium gula, berdatanganlah dia. Di mana ada gula, di situ ada semut. Datang semut, naik ke atas mencicipi teh. Sekaya-kaya antum, sehebat-hebat antum, setinggi-tinggi jabatan antum, rupanya teh yang antum minum pun bekas semut. Masuk dia ke dalam mau mencicipi, diletakkannya kakinya ke atas, nyemplung juga dia ke dalam, masuk semut ke dalam. Datang antum, antum masukkan tangan antum untuk menggeser semut. Kalau menggeser semut gitu, bukan dipegang, ini mati dia. Antum masukkan tangan, menggeser semut, antum minum. Antum sudah berbuat baik. Rupanya direkam sama kawan antum. Perbuatan baik tidak hanya menolong orang, mengeluarkan semut dari dalam teh pun perbuatan baik. Lalu semua yang menonton video itu setelah diupload di Instagram, syakarallahu lahu fa'afaralah,
Allah membalas kebaikanmu dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Komen pula sama cewek-cewek di bawah, gua banget imamku katanya. Wah, pas di akhirat ditunjukkan segala amal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata Allah Ta'ala, kau tak kubalas. Sedang ngasih minum anjing dibalas, sedang menapakan daun kayu dibalas. Ini semut, kenapa tak balas ya Allah? Karena sebetulnya kau bukan mau menyelamatkan semut, tapi menyelamatkan teh manis. Semua yang menengok di video komen bahwa kau menyelamatkan semut, tapi Allah tahu dalam hati kau bukan menyelamatkan semut, tapi menyelamatkan teh manis. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad jangan termasuk yang golongan. Nampaknya kau mengajar Abdul Somad, tapi sesungguhnya kau mencari popularitas supaya follower bertambah. Nauzubillah. Amal yang paling mengerikan. Maka buatlah satu amal yang kira-kira orang lain tak tahu, hanya kita dengan Allah saja. Supaya nanti waktu kita menghadap Allah, amal-amal yang lain rusak. Ada amal ini ceramah kau Somad, pahalanya udah habis. Ini kajian Riyadhus Shalihin subuh, pahalanya pun udah tak ada lagi. Ini kau membangun pondok, habis juga udah pahala. Ada sisakan beberapa amal yang tahu hanya kita dengan Allah. Ada simpanan. Yang ini Allah, itulah lagi yang selamat. Jangan sampai yang itu pun tak selamat juga. Sebelum tahajud, pasang tiang. Tahajud online. Tahajud live. Mana lagi amal kita yang bisa kita selamatkan? Tak selamat karena riya, tak selamat karena sum'ah. Kalau riya dinampakkan, kalau sum'ah tak nampak tapi diperdengar-dengarkan. Alhamdulillah tahajud tadi malam 1 rakaatnya dapat 1/4 juz. Itu tidak riya namanya, tapi sum'ah. Kalau gitu bagus. Aku lagi Pak Ustadz, aku tak pernah menampakkan, memperdengarkan pun tidak, karena aku tak sembahyang. Jadi orang-orang yang mutaknya sungsang begitu kalau ngambil kesimpulan memang. Hadis yang ketiga, yang terakhir. Anhu, dari Abu Hurairah juga. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, wudunya bagus, sempurna, tidak hanya rukun-rukun wajibnya saja, tapi ada sunat-sunatnya. Basuh tangan, masukkan air istinsar ke mulut, ke hidung, bersiwak, gosok gigi, sempurna digosok sampai ke siku. Antum wudu jangan sampai siku tak kena, jangan sampai celah-celah jari tak kena, kaki jangan sampai tumit tak kena, mata kaki. Pernah saya menengok orang berwudu, diangkat, ditariknya aja apanya di sini, tariknya aja kancing baju, tak dibukanya kancing, tariknya gini ya. Macam mana wudu? Orang begitu kalau ditanya, kenapa tak sampai sini? Syukur aku sembahyang. Karena aku tak sembahyang lagi. Jadi payah kita orang gitu. Tahu kau. Man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsana, wudunya bukan sekedar wudu, tapi ahsan, wudu yang terbaik. Summa atal jumu'ata, kemudian dia datang untuk sholat bahasa Arabnya al-jumu'ah, sampai ke Jawa jumu'ah, sampai nak lungonang di ala jumu'ah, jumatan, jumu'an, sampai ke kampung awak Jumai. Fastama'a, lalu dia mendengarkan. Kalau sekedar mendengar, fasami'a,
Tapi kalau mendengarkan dengan serius, fastama. Maka dalam Quran itu, idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu wa ansata, diam dia. Wudhu dengan baik, datang sholat Jumat, dengarkan dengan serius, diam. Ghufira lahu, diampunkan Allah untuk dia, ma bainahu wa bainal jumu'ati, antara Jumat dia sholat itu sampai Jumat depan, 7 hari, 24 jam kali 7. Wa ziyadatu, ditambah lagi bonus, salasati ayyamin, salasah, 3 ayyam, 3 hari. Salasati ayyam bukan 3 ekor ayam. Salasati ayyamin, kalau 1 yaumun, kalau 2 yaumani, kalau 3 ayyam, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa man massal hasa, siapa yang main-main batu, faqad lagha, maka sia-sia khutbah dan sholat Jumatnya, sia-sia Jumat. Waktu itu Masjid Nabawi itu tak ada karpet, tak ada, masih pasir. Jadi di pasir itu kan ada batu-batu. Nabi sedang khutbah, dia main-main batu, main-main katanya. Orang kalau tak ada kerjaan kan ada aja di kerja-kerjanya kan, tak apa-apa aja main-main. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lawa, siapa yang main-main batu. Orang sekarang lantai masjid itu udah pakai karpet, pakai semen, pun main-main batu juga. Faqad lawa, maka sia-sia. Dengarkan khutbah. Saya pernah terlambat sholat Jumat karena macet, batal saya khutbah. Anak-anak muda di luar tuh nyantai-nyantai. Apalah orang ini tak suruh. Kalau ditanya orang ini, kalian kok tak masuk? Masih khutbah Pak Ustaz. Salat Jumat itu bukan sekedar 2 rakaat itu. Kalau 2 rakaat itu qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, tahajud. Bukan masalah itunya, mendengarkan khutbah. Masuk ke dalam sok yang kosong diisi, duduk, datang cepat, sholat sunat banyak-banyak, sholat sunat duha, sholat sunat mutlak, baca surat Al-Kahfi kalau belum baca surat Yasin, hadiahkan almarhumah emak, ayah, atuh, nenek. Habis itu berzikir, istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Kalau udah masuk masjid hari Jumat Ramadan, jangan duduk di dekat kawan yang terlalu akrab. Karena kalau udah duduk di dekat kawan yang akrab, orang tua pun berubah jadi budak-budak. Umur 70, 80, kalau udah duduk di masjid, lebih parah pula dari cucunya lagi. Jadi duduk yang kita fokus, serius, berzikir. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Itulah 3 hadis yang kita kaji. Pertemuan akan datang kita lanjutkan 129 insyaallah. Berapa buku Riyadhus Shalihin yang beli di Subrantas? 60.000. Hah? 60. Nasi bungkus 15.000. Berarti antum puasa sunat 2 hari, Senin Kamis. Makan siang makan malam 30, makan siang makan malam 30. Lontong belum kita hitung itu. Anggap aja pagi tak makan. Makan siang 15, makan malam 15, 30. Makan siang 15, makan malam 15, 30. 60 seminggu. Nah, tulis di situ. Buku ini ku beli untuk mengaji dengan Ustaz Somad. Perjuanganku mendapatkan buku ini. Puasa Senin Kamis saja. Tulis dapat. Nah, jadi mana yang tak tahu artinya, terjemahkan. Tanggalnya 20 tahun akan datang, buku itu untuk membacakan di masjid, di kantor. Ramai kantor kanwil perikanan. Biasa kalau orang sholat tak ada. Pas giliran antum nanti jadi kanwil, ramai. Kenapa? Rupanya habis sholat Pak Kanwil membacakan Riyadhus Shalihin. Mengalir pahalanya ke Abdul Somad.
Itulah yang mau saya harapkan dari mengaji subuh. Banyak anak-anak muda yang punya harapan masa depan. Pulang kalian jadi kades, jadi RT, jadi RW. Banyak saya tausiah pergi ke Pulau Rupat, pergi ke Bengkalis, dikejar anak-anak. Siapa lah nih? Masih ingat Ustaz sama saya? Mau dibilang ingat, awak tak ingat. Mau dibilang tak ingat, takut dia kecewa. Pak Ustaz diam aja. Saya mahasiswa Ustaz dulu. Oh, udah lulus saya Pak Ustaz jadi PNS, ditempatkan di sini. Bayangkan itu, tempatkan antum di situ. Tiap subuh, pilih subuh, terserah subuh apa mau antum pilih. Mau subuh Jumat, mau subuh Ahad. Kalau bisa subuh Ahad, karena hari libur. Kenapa Ustaz tak buat di sini subuh Ahad? Ahad saya keluar. Di sini saya Rabu. Pas pula Rabu hari lahir saya. Hari Rabu katanya hari sial Pak Ustaz. Hari Rabu Allah menciptakan cahaya. Cahaya terang benderang. Jadi tak ada hari sial, semua hari baik. Hari Rabu, hari baik. Diciptakan Allah cahaya. Mudah-mudahan subuh ini mendapatkan cahaya kebaikan kita. Ini sering terjadi kepada saya. Bagaimana sikap kita terhadap tamu yang ketika masuk waktu sholat masih asik ngobrol. Padahal biasanya kita sholat ke masjid. Tapi mau ditinggal segan pula. Mau diajak pun juga segan. Karena dia lebih tua dan lebih berilmu. Nah, kalau dia lebih tua, itulah kesempatan kita. Pak, bapak kan tak lama lagi mati, Pak. Sholat itu udah azan tuh, Pak. Tak mungkinlah kami ngomong gitu, Pak Ustaz, sakitlah hati dia. Ini kan direkam ini. Nah, kalian potong nanti. Pura-pura apa buat nada panggil. Apa kan udah tua, Pak? Astagfirullah. Siapa pula nyetel handphone? Pokoknya kalau antum khawatir disalahkan orang, salahkan aja saya. Ini ceramah Ustaz Somad. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi ya omongkan aja. Kalau udah azan pula, apalah muazzin nih, azan-azan pula dia mengganggu kita aja. Ayo kita datangi dia. Ayo kita hamuk muazzin tuh supaya berhenti dia azan nih. Datang ke masjid, segera datang ke masjid. Habis itu dia merajuk pulang, tak apa-apa, banyak tamu lain lagi. Karena dia lebih tua dan dia lebih berilmu. Misalnya dia ustad. Ustad apa itu? Seharusnya dialah yang mengajak. Mungkin ustad tua sih mengajak orang, tak pernah dia kena ajak. Nah, itulah kesempatan antum ngajak. Ustad, ayo sholat berjamaah ya Ustad. Ustad kan sering ngajak orang kan Ustad. Maksudnya Ustad ngajak saya. Masa saya pula ngajak Ustad? Dalam hatinya dia marah. Tapi nanti pas jam 2 malam dia berpikir, betul juga kata. Karena egonya dia mendiamkan antum, dia tersinggung. Ya tak apa-apa, tak peduli kita sama orang. Yang penting Allah tak marah sama kita. Ini mewakili kawan Pak Ustaz. Terserahlah mau mewakili siapa. Ketika kami sudah ikut kajian Riyadhus Shalihin sama Ustaz, langsung mengikuti kajian yang lain secara online. Lalu kita menyampaikan ulang kajian tersebut di majelis. Bisakah kami mengaku sebagai murid Ustaz Abdul Somad? Atau kami mengatakan Ustaz Abdul Somad itu guru kami? Berapa kali pertemuan baru diakui murid? Apakah mesti 2 SKS, 16 tatap muka, atau yang mendengar online juga? Kalau kita dengarkan online, apakah bisa dianggap ijazah? Kata
Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari pas ditanya dalam majelis sama mendengarkan hadis, ada orang yang mengikuti secara online, apakah dia masuk dalam majelis sama? Kata Syekh, iya. Baru semalam dijawab, masuk dalam majelis sama. Bagaimana kalau dia mendengarkannya tidak? Bagaimana kalau dia mendengarkannya tak satu waktu, tapi yang didengarkannya itu yang rekaman? Maka namanya wijadah. Wijadah sama macam menemukan dalam buku. Nah, jadi tidak hanya dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi menyampaikan hadis, yang perempuan mendengarnya dari balik dinding, dari balik tirai. Itu juga dianggap mendengar. Jadi orang yang sedang di rumah sekarang macam sedang berada di balik tirai, di balik dinding. Karena kecanggihan teknologi. Saudara kita yang sedang mengikuti online dari Sabang sampai Papua, yang sedang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan, maka mereka juga masuk dalam kategori mendengarkan kajian kita subuh. Boleh jadi barokah dari mereka, untuk mereka lebih banyak pula dari kita lagi, karena lebih ikhlas. Mana tahu kita yang ditengok Allah kan hatinya. Jadi antum bilang ini dari guru kami, dari Ustaz Abdul Somad. Tapi setelah antum bilang antum murid saya, jangan lagi monceng cewek. Saya ini murid Ustaz Somad, besok antum bonceng tengok, oh begitu murid Ustaz. Saya dulu mengajar. Jadi pas pagi itu masuk WA, nomor WA saya kasih ke mahasiswa biar mudah mereka izin. Tak perlu, saya tak mau mempersulit mesti pakai surat. Mohon maaf Ustaz, ban kena paku, tak bisa saya datang hari ini. Ya, saya bilang, saya paham semana ban dia mungkin di jalan tak bisa dia ngejar. Pulang saya siang dari depan UIN. Depan UIN keluar kan rumah makan sebelah kiri itu kan. Sebelum sampai lampu merah simpang 4 Panam. Pas lewat rumah makan tuh, nampak saya lihat dia. Cewek tuh megang belakang. Istighfar saya, astagfirullah. Saya istighfar bukan menengok itu, istighfar kepada Allah. Kenapa lah mesti Allah tunjukkan ke saya? Kalau seandainya lewat aja sikit aja, dia lebih cepat sikit atau saya terlambat sikit, kan tak nampak saya itu kan. Nampak saya. Saya rekam sampai berhenti di lampu merah. Pas masuk besok di kelas tak sampai di saya nengok mukanya. Mau menunjukkan diri, kau nih kan. Dibohonginya saya, itulah namanya dibohongi bulat-bulat itu loh. Ada mahasiswa begitu. Ingat saya mukanya, namanya tak ingat. Ketika masbuk, apakah harus rukuk sempurna bersama imam baru terhitung rakaatnya? Antum masuk ke dalam masjid, antum takbiratul ihram dulu. Jangan karena mau mengejar imam ruku, antum langsung ruku. Allahu Akbar, lupa takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat antum satu kali tasbih, udah terhitung ruku. Karena minimal tumakninah itu satu tasbih. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sependek-pendek bacaan tasbih subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, dapat rukun. Tapi pas antum masuk dia sami Allah, yang pula antum batuk biar supaya imam itu lambat. Mentang-mentang antum donatur tunggal di situ. Kalau masuk kalau masuk
imam tuh sedang sujud, Pak Ustadz ikut sujud. Ini banyak orang sampai ke masjid, imam sedang sujud, tegak dia. Biar supaya pas imam tegak baru tegak. Untuk apa kita ikut? Bukan terhitung satu rakaat. Boleh jadi sujud itulah yang menyebabkan kau masuk surga. Karena sujud itulah yang paling ikhlas. Sujud itulah yang paling ikhlas. Kenapa? Tak terhitung satu rakaat. Tak tahu kita tentang sujud mana. Sajdatun, satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisi. Sujud yang mana? Mana tahu kita. Entah sujud yang itu ya. Jadi masuk ke dalam masjid, apa yang dilakukan imam? Imam sujud, sujud kita. Imam duduk antara dua sujud, duduk kita. Imam tasyahud, duduk kita tasyahud. Ini masuk ke dalam masjid, imam tasyahud akhir. Tegak-tegak dia nunggu orang yang masbuk juga. Manalah kawan-kawan yang terlambat. Imam tasyahud akhir, takbiratul ihram, duduk ikut sama imam. Kalau tuan membeli lakban, banyak dijual toko dan buku. Jazakallah khairan atas jawaban. Semoga dalam lindungan Allah selalu. Kalau tuan membeli lakban untuk dipakai kaki yang sakit, jangan cuma jazakallah khairan, tolong juga membantu masjid. Itu sekedar tradisi pepantun Melayu aja. Bebalas itu mesti dijawab. Kalau tuan pergi ke keramat, jangan lupa membeli katun. Kalau ustadz memang hebat, tolong ustadz jawab pantun. Menyiram bunga yang sedang layu. Bunga layu tumbuh di atas. Kalau memang kau orang Melayu, jangan berpantun menengok kertas. Sewaktu-waktu saya memberikan kontak perempuan kepada teman saya yang laki-laki. Tidak lama dari itu mereka pun pacaran. Dan saya menyesal sampai sekarang. Karena merasa menjadi jembatan untuk mereka bermaksiat. Bagaimana pandangan Ustaz? Apakah dosa pacaran mereka perbuat? Saya ikut dapat dosanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan perbuatan baik, dia dapat macam pahala orang yang melakukannya. Mafhum mukhalafahnya, yang berbedanya dari sini, maka menunjukkan perbuatan jahat juga dapat dosa. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Maka yang menunjukkan sunnatan sayyi'atan, falahu wizruha, dia dapat. Jadi macam mana supaya putus keran dosa jariah ini? Kontak dia balik, bilang sama dia, kau udah nikah perempuan tuh, udah 3 anak kami, katanya. Yang lalu-lalu itu istighfar lah. Ada kau dulu bawa dia jalan makan bakso, tak diceritakan lagi, kata dia. Mudah-mudahan diampunkan Allah, dosaku pun juga mudah-mudahan diampunkan Allah. Tapi kalau dia belum nikah, suruh dia nikah. Kasih tahu sama perempuan itu. Udah berapa lama kalian pacaran? Udah 5 tahun, sejak aku kasih nomor dulu. Tak nikah-nikah, tidak. Nasib kau macam kue roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Rugi perempuan. Jangan mau kalian pacaran. Saya punya penyakit, mohon maaf, penyakit ambeien. Jadi selalu susah untuk buang air besar. Dan kadang-kadang berdarah. Bagi yang belum kena, banyak makan buah, kates, pisang, minum air. Jangan makan yang kesat-kesat. Yang kesat-kesat, salak, yang pahit-pahit. Makanya kalau kita mencret, makan yang kesat-kesat, yang pahit-pahit. Salak, pucuk jambu kelutuk.
yang pahit-pahit. Berhenti dia. Jadi antum mesti seimbang makan buah. Jangan makan yang terlalu pedas, berlebihan. Pedas itu juga tak bagus bagi saluran pencernaan. Saya ingin umroh bareng Ustaz dan saya sudah daftar. Insya Allah berangkat tanggal 4 Oktober bulan depan. Jadi awal Oktober itu nanti ada 2 kali Rabu saya tak masuk karena sedang umroh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya pakai celana dalam yang tidak berjahit untuk antisipasi untuk saya sendiri. Pakai pampers untuk orang dewasa. Pampers itu kain yang memang dicetak. Kalaupun ada jahit-jahitannya, itu masuk dalam kategori ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya. Kadarnya kapan? Kadarnya sampai tahallul. Habis itu nanti. Kalau dia mengalami pendarahan dan lain sebagainya, boleh dipakainya lagi. Nah, jadi ada pampers untuk orang dewasa, cari di toko-toko. Apakah kegantengan seorang laki-laki bisa menjadi fitnah bagi wanita? Sekarang bukan cuma bagi wanita, bagi laki-laki juga. Karena selera orang udah berubah sekarang. Makanya untuk balik dari sini, beli kemiri, dibakar untuk menumbuhkan kumis dan janggut. Karena kalau antum tak berkumis, tak berjanggut, nanti banyak orang berselera menengok antum. Sebagaimana fitnah seorang wanita bagi laki-laki. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Surat Yusuf. Wa qala niswatun fil madinati, perempuan-perempuan di kota. Apa kata perempuan itu? Imra'atul azizi turawidu fataha. Zulaikha sudah jatuh cinta kepada anak muda yang tinggal di rumahnya, Yusuf. Jadi rupanya dari dulu grup WA mak-mak ini memang udah Zulaikha tak mau jadi korban sendiri. Kalian pikir enak jadi aku ini, kata Zulaikha. Diundangnya perempuan-perempuan itu. Kalian yang selalu menggosipi aku, besok datang kalian ke rumah, biar ku jumpa kalian Yusuf. Habis itu dikasihnya satu orang pisau sama buah. Setelah itu suruhnya Yusuf keluar. Pas Yusuf keluar, qata'na aydiyahunna. Kalau qata'a memotong. Dalam ayat itu bukan qata'a, qata'na, memotong-motong. Tuh potong-potong tangan itu sampai tak terasa. Waktu menengok Yusuf keluar, apa kata mereka? Ma hadza illa malakun karim. This is an angel. An angel. Malaikat ini, bukan manusia. Apa kata Zulaikha? Itu yang ku tahankan tiap hari. Kalian baru sekali aja potong-potong, aku tiap hari menengok itu. Mana tahan, kata dia. Jadi kegantengan itu pun jadi fitnah. Oh, kalau gitu bercadarlah kami, Pak Ustaz. Bukan saya suruh kalian yang muda-muda ganteng nih bercadar. Jadi maksudnya Pak Ustaz behelm lah. Jangan muka kalian tuh muka PHP, memberi harapan palsu. Mentang-mentang ganteng semua diiyakan, bercakap lemah lembut. Akhirnya semua kelas tuh merasa antum, dianggapnya antum. Bukan semua kelas, semua fakultas. Dari mulai fakultas ekonomi sampai dakwah, sampai pertanian, perikanan, sampai bukan gak semua fakultas, semua dari mulai kampus UIN, kampus UIR, UNRI. Antum biasa-biasa aja. Kalau ngomong sama orang, sama kawan, sama siswi biasa aja. Jadi kita rapat panitia nanti sore, ya rapat. Ya lemah lembut. Kita rapat ya. Jadi sangkanya orang, banyak orang kecewa. Masalah antum sudah sesuai dengan syariat Islam, lalu ada orang yang berbuat salah, itu bukan salah kita lagi.
Sama macam antum buka rumah makan jual nasi. Datang orang membeli nasi, antum dimakannya, bertenaga dia. Setelah bertenaga merampok dia. Lalu pas di akhirat ditanya perampok, kenapa kau merampok? Karena aku bertenaga. Kenapa kau bertenaga? Karena aku makan ketupek gulai paku dari warungnya tadi. Tidak, antum dapat dosa gara-gara itu. Karena itu bukan urusan antum. Antum menjual yang halal. Memang wajah itu ciptaan Allah. Tidak mesti setelah ini antum beli air raksa siramkan ke muka. Daripada ini jadi fitnah, ku hancurkan aja. Penting antum sesuai dengan syariat Islam. Tidak menjual harga diri, tidak memberikan harapan-harapan, tidak kecicilan, tak ramah, tak tentu arah, maka insya Allah kegantengan itu jadi nikmat. Kalau antum ganteng, antum sholat, antum sopan, antum baik, itu jadi dakwah juga. Apa kata kawan-kawan antum yang lain? Tengok sihat itu, udah ganteng, kaya, sholat lagi. Kau udah hitam, tak sembahyang, belum masuk neraka udah hitam. Nah, jadi kalau antum ganteng, antum jadi iklan untuk Islam ini. Banyak kawan-kawan saya yang ganteng-ganteng itu jadi iklan untuk Islam. Islam ini agama yang bagus, produk yang bagus, tapi bintang iklannya kurang bagus, sehingga produknya menjadi tidak menarik. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita, insya Allah. Orang-orang tuanya pun dijaga juga. Kan berarti anak muda ini didoakan orang tuanya sudah selamat. Saya pernah ceramah di satu tempat di Riau ini, tak usahlah sebut namanya. Ustadz, tolong Ustadz ceramahkan nanti, kata Pak tokoh masyarakat, tentang kejahatan orang tua. Lain ini permintaannya. Apa maksud Bapak kejahatan orang tua? Orang tua di kampung ini Pak Ustadz, asal habis menakik gotah sama manen sawit, pergi orang tua ke kota, habis itu orang tua masuk ke diskotik. Tak pernah Bapak tanya? Pernah saya tanya, kenapa kalian ke diskotik habis manen sawit sama panen gotah? Kami muda dulu susah. Waktu muda dulu susah, tak ada duit. Sekarang sudah tua inilah ada duit. Inilah kesempatan kami menikmati hidup. Mau nikah lagi takut sama bini. Masalah kami begini. Saya gas lah di situ ceramah. Jadi rupanya ada kejahatan orang tua. Makin diskotik, menengok diskotik, cewek-cewek cantik itu meniti Elio. Balik rumah menengok bini meniti mato. Itulah pentingnya ibu-ibu juga memakai skincare. Bukan untuk laki orang, untuk laki ibu. Ibu berbedak, ibu berlipstik, ibu mengecat rambut warna pink. Tapi untuk bapak tuh bukan untuk orang. Ini banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang. Berbedak dia berlipstik untuk laki orang. Kalau pas di rumah 3 gendangnya. Kalau tak mak lampir sundir bolong nyiblorong. Karena bapak-bapak ini juga motor itu memang tidak baru, tapi sering diservis, didempul, catnya diperbaiki. Senyum senyum. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang baik-baik untuk kita, insyaallah. Ala hadhihi niyah ini terakhir bulan Safar. Habis nanti Maulid. Kita ada Maulid Arba'in dengan Habib Muhammad, keliling Maulid. Satu malam saya minta untuk Az-Zahra. Nanti di-share kapan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wala 'aiban illa satartah.
tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala maridan illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Allah mansur ikhwanana, tolong saudara-saudara kami di Pulau Rempang. Mereka yang susah ke laut, lapangkan rezekinya. Mereka yang sedang memperjuangkan rumahnya, kampung halamannya, tolong mereka ya